Memandang kepada penghukuman. Kitab Ratapan pasal 2. Hukuman Allah yang dahsyat dicurahkan kepada kota Yerusalem. Murkanya seperti ditumpahkan tanpa batas kepada umat yang telah mengkhianatinya. Tuhan menghempaskan kemuliaan yang dimiliki kota itu. Dia melemahkan, bahkan menelan Yerusalem, dan membiarkan para musuhnya memorak-porandakan kota itu. Allah juga menyingkirkan para pemimpin umat, yakni raja dan imam. Dia membuat kota itu menjadi reruntuhan. Para nabinya tak lagi memperdengarkan suara Allah. Kengerian itu digambarkan adanya kanak-kanak dan bayi yang kelaparan sehingga terjatuh dan mati. Keadaan seperti itu membuat para musuh umat Tuhan sangat bergembira dan mencemooh serta merendahkan umat Allah. Mereka menginjak dan mempermalukan Yerusalem yang sedang dimurkai Allah. Salah satu wujud keberdosaan umat Allah bahwa para pemimpin mereka, yakni para nabi, yang sebenarnya para nabi palsu, tak menyuarakan kebenaran Allah. Mereka tak menyuarakan suara Allah, melainkan suara mereka sendiri yang telah meninabobokan umat. Mereka menyampaikan perkataan yang menyenangkan, namun sebenarnya menyesatkan. Oleh karena itu, Tuhan Allah menjalankan dan menggenapi rancangannya. Allah melaksanakan firman-Nya, yakni menghukum mereka yang membelakangi dan mengkhianati Dia. Bacaan hari ini memperlihatkan bahwa Allah mendatangi umat-Nya sebagai seteru dan Yerusalem menghadapi hukuman yang dahsyat. Bukankah manusia pada zaman ini juga berada di bawah murka Allah sebelum memperoleh keselamatan dalam Kristus? Sadarkah Anda bahwa Anda harus bertobat dari dosa Anda? Betapa mengerikan bila kita terus hidup dalam dosa di hadapan Allah. Mengingat murka Allah terhadap dosa akan membuat kita makin menghargai karya penebusan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ratapan bukanlah sesuatu yang asing dan jauh dari kehidupan kita. Meratap membuat kita belajar menatap secara serius kepada murka dan hukuman Allah. Meratap membuat kita belajar berdoa agar Allah menyatakan kemurahan-Nya kepada kita yang berada dalam keadaan yang najis di hadapan-Nya. Meratap membuat kita makin menyadari betapa panjang, lebar, dalam, tinggi dan luasnya kasih Kristus bagi kita. Kasih setia di tengah derita. Kitab Ratapan pasal 3. Pergumulan peratap yang diungkapkan dalam bacaan hari ini mewakili pergumulan seluruh umat Allah. Dalam ratapan tentang penghukuman Allah yang dahsyat itu, Sang Nabi mewakili umat Allah. Di tengah kengerian terhadap penghukuman Allah, muncul pengakuan terhadap kemurahan dan kasih setia Tuhan kepada Yerusalem. Nabi Yeremia memanggil seluruh umat Allah untuk melakukan pembaruan rohani. Pasal ini juga mengisahkan betapa sedihnya Nabi Yeremia, kepeduliannya terhadap keadaan umat Allah dan kehancuran Yerusalem membuat ia sangat menderita. Dalam keadaan sengsara itu, Nabi Yeremia berdoa. Dia meratap kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan dan pertolongan-Nya. Pasal 3 ini seakan-akan menjadi kunci yang membuka serta memperlihatkan betapa hancur dan terpuruknya kondisi Yerusalem. Jelas terlihat betapa nelangsannya Yeremia, sang nabi, baik secara personal, komunal, sosial, maupun spiritual. Namun, di tengah erangan dan rintihan seorang peratap, bacaan hari ini dengan jelas menuliskan adanya kasih setia Tuhan yang tiada habisnya. Jelas terlihat bahwa ratapan sang nabi tak membawa kepada keputusasaan. TP membuat dia melihat bahwa masih ada pengharapan dan kekuatan. Nabi Yeremia tak menyangkali adanya kesulitan dan dia juga tak menampik adanya keadaan yang mengerikan. Sebab sang nabi sangat jujur terhadap apa yang dilihatnya dan dialaminya. Justru, di tengah keadaan getir seperti itu, dia tetap memperhatikan Allah-Nya, mengalami penyertaan-Nya dan jiwanya makin berharap serta menantikan pertolongan-Nya. Kasih setia Tuhan Allah tetap ada dan nyata, meskipun di tengah derita. Meratap itu mencelikkan mata hati kita bahwa kita sedang berusaha menatap Allah. Meratap membuka telinga kita untuk belajar mendengar suaranya. Meratap mengajak kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Sepahit apapun penderitaan yang kita alami,
Keren melalui kesengsaraan itu. Allah menyatakan kasih setianya. Ratapan takkan membawa kita kepada keputusasaan. Sebaliknya, ratapan membuat kita memperoleh kekuatan dan selanjutnya membuat kita hidup dalam pengharapan yang sudah Dia sediakan. Apakah Anda bisa menikmati kasih setia Allah di tengah pandemi yang kita hadapi saat ini? Murka Allah yang tercurah. Kitab Ratapan pasal 4. Yerusalem. Babak belur. Mereka terluka parah. Inilah kondisi umat Tuhan yang tergambar di pasal 2 Kitab Ratapan. Di pasal 4, Nabi Yeremia membuka suaranya dengan mengontraskan kejayaan Yerusalem dahulu dengan kejatuhan saat ini. Pasal 4 ini juga menegaskan peran para pemimpin umat, para nabi, para imam, bahkan raja, yang mengakibatkan umat Allah jatuh ke dalam dosa. Kejayaan yang digambarkan dengan emas, kini terbuang dan telah berubah menjadi kumpulan tanah yang tak berharga. Kelaparan yang hebat merajalela menimpa seluruh rakyat Yerusalem. Bahkan, kengerian akibat tak adanya makanan memunculkan perlakuan yang sadis dan kejam, yaitu memakan kanak-kanak mereka yang tak berdaya demi bertahan hidup. Dari orang-orang yang terpandang sampai rakyat biasa, semuanya mengalami keadaan yang amat menyedihkan. Keren, Tuhan telah mencurahkan murkanya kepada umatnya. Semua yang terjadi kepada rakyat Yehuda telah melahap habis seluruh kemuliaan dan kemasyhuran yang dahulu menjadi kebanggaan umat Allah. Kini, mereka menjadi tontonan yang memalukan di hadapan bangsa-bangsa lain. Keren, Allah tak segan-segan menyatakan murkanya yang menyala-nyala itu. Mengapa semua ini terjadi? Bagian kedua pasal ini mengulang kembali penyebab kejatuhan Sion, yakni bahwa para pemimpin telah menuntun umat kepada kejahatan. Para nabi hanya menyampaikan hal-hal yang enak didengar telinga. Para imam justru hidup dalam kebejatan untuk memuaskan diri sendiri. Raja melakukan segala sesuatu menurut kebenarannya sendiri. Para pemimpin justru membawa umat makin menjauh dari Allah. Tak berhenti sampai di situ. Umat yang dalam keadaan sengsara pun bukannya mengharap pertolongan Allah, tapi justru lebih memilih bersandar kepada kehebatan Babel dan Mesir. Sungguh, kenyataan yang memilukan bila umat Allah sudah tak lagi bergantung dan berharap kepada Tuhan-nya. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Bila Anda pemimpin rohani dalam keluarga, gereja, atau T4 kerja, apakah Anda membawa orang-orang di sekitar Anda kepada Allah, atau Anda membawa mereka meninggalkan Allah? Sebagai orang percaya, apakah Anda tetap berpaut kepada Allah, atau malah bergantung kepada yang lain? Umat yang diingat dan dipulihkan. Pasal 5 Kitab Ratapan. Doa yang muncul dari kedailman hati sang nabi untuk pemulihan negeri, dipanjatkan kepada Tuhan Allah. Pasal terakhir dalam kitab Ratapan, ini seruan pengharapan untuk menantikan belas kasihan dan kemurahan Allah. Seruan ratapan yang dinaikkan kepada Allah ini memohon supaya Allah mengingat dan memulihkan keadaan umatnya. Ingatlah, ya Tuhan, pandanglah dan lihatlah. Ratapan yang membuka pasal ini. Sang nabi dengan jelas memperlihatkan keadaan umat yang terluka, ditinggalkan dan dimurkai Allah. Bagian ini memperlihatkan betapa celaka dan nestapanya rakyat Yehuda, keren kenajisan hidup mereka. Yerusalem menjadi wilayah jajahan. Seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang tua hingga yang muda, pemimpin hingga pelayan, diinjak-injak. Bukit Sion menjadi tandus keren kemuliaan telah meninggalkan umat Allah. Kesengsaraan inilah yang membuat Nabi Yeremia meratap kepada Allah agar Dia mengingat umatnya yang berada dalam keadaan begitu perih dan terluka. Saat berada dalam keadaan habis-habisan dan mengerikan inilah, Nabi Yeremia menaikkan sebuah doa, yakni seruan permohonan yang mengungkapkan keyakinan kepada Tuhan, Allah, yang memiliki tahta, kuasa dan kemuliaan. Sang Nabi meratap dan memohon agar Allah memulihkan, membarui dan mengembalikan umat Allah menjadi seperti sedia kala, yaitu umat yang kembali kepada pemiliknya, dan menjadi bangsa yang memancarkan kemuliaan Tuhan, Allah, mereka. Jadi,
Pemulihan ini bukan semata-mata demi kejayaan umat, melainkan bahwa akhir dari seluruh rangkaian ratapan Sang Nabi agar Tuhan Allah dimuliakan. Melalui rangkaian perenungan kitab ratapan ini, Allah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa barangkali inilah waktunya bagi umat Tuhan untuk mengambil jalan ratapan. Meratap berarti melakukan 5 hal. Pertama, kita memuji keagungan dan kuasa Allah. Kedua, kita menunjukkan usaha untuk berlari dan berpaut kepadanya. Ketiga, kita menempuh jalan keintiman rohani dengan pemilik hidup kita. Keempat, kita berdoa dengan kejujuran dan kesungguhan di hadapannya. Kelima, kita turut mengambil bagian dalam kepedihan dan kesengsaraan orang lain di sekitar kita. Dongeng Dunia vs Ajaran Alkitab. Bagian kedua surat Rasul Paulus kepada Timotius pasal 3 ayat 12-17. Pandemi membuat manusia seperti tertarik kepada dua sisi kehidupan. Di satu sisi, ada orang-orang yang merasa lelah saat menghadapi pandemi. Mereka memilih untuk rebahan saja, menyerah terhadap pandemi. Di sisi lain, ada orang-orang yang gigih. Mereka menghalalkan segala cara untuk bisa bertahan dan mengalahkan pandemi. Mereka ingin dianggap sukses dan mampu membuat terobosan. Sangat mungkin, gereja pun berada pada dua sisi kehidupan tersebut. Di saat yang sama, iblis dalam rupa ajaran sesat dan gaya hidup duniawi merangsek masuk untuk melemahkan iman kita. Bagaimana seharusnya sikap gereja? Nasihat Rasul Paulus perlu kita perhatikan. Rasul Paulus menggambarkan ajaran sesat sebagai omongan yang kosong dan tak suci, yang menyebar seperti kanker. Ajaran ini membuat manusia mencintai dirinya sendiri dan menampilkan gaya hidup yang duniawi. Ajaran sesat dan gaya hidup yang duniawi ini dua senjata iblis yang membuat gereja mengarahkan hati kepada dongeng-dongeng dunia dan kisah-kisah kesuksesan manusia yang membanggakan diri sendiri dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Jika melihat kedua ancaman di atas, apakah gereja boleh terus pasif? Apakah gereja masih sibuk memopulerkan diri, sedangkan domba-domba yang Tuhan percayakan makin lesu dan disesatkan? Kesamaan konteks di atas dengan kondisi masa kini menunjukkan bahwa nasihat Rasul Paulus terhadap Timotius sangat relevan bagi gereja pada masa pandemi ini. Gereja harus mengikuti nasihat firman Tuhan, Tuhan memiliki otoritas atas hidup manusia. Nasihat Tuhan menjungkirbalikkan dongeng-dongeng ajaran sesat dan cara hidup yang duniawi. Nasihat itu juga menuntun gereja untuk kembali kepada prinsip sola scriptura, yaitu gereja harus dididik berdasarkan kebenaran Alkitab. Gereja harus jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, serta rela diperbaiki kuasa firman Tuhan, sehingga sola scriptura mewujudkan otoritas Allah dalam kehidupan umatnya. Kembalilah kepada prinsip-prinsip Alkitab. Bersyukurlah karena Allah tak pernah berhenti memperlihatkan kuasanya dalam kehidupan umatnya. Apakah Anda bersedia membuka diri untuk dikoreksi kebenaran firman Allah? Apakah Anda sudah memakai firman Allah sebagai perlengkapan senjata terang untuk melawan dongeng-dongeng ajaran sesat dan cara hidup yang duniawi? Yesus Kristus itu pusat ibadah. Surat kepada orang Ibrani pasal 8 ayat 1-13. Masa pandemi banyak mengubah cara gereja memaknai dan melakukan ibadah. Di tengah begitu banyak keterbatasan, gereja harus memutar akal untuk menciptakan ibadah versi pandemi. Ada gereja yang segera memindahkan ibadah fisik on-site kepada ibadah daring online. Ada pula gereja yang merancang ibadah dengan konsep worship from home, yaitu ibadah ditampilkan dengan nuansa yang kasual informal, seperti berada di rumah. Alunan musiknya pun sederhana, tapi dapat dinikmati jemaat. Masih ada berbagai model ibadah yang lain yang dibuat gereja pada masa pandemi ini. Dalam situasi seperti ini, marilah kita merenungkan sebuah pertanyaan yang bersifat teologis, yaitu, di manakah posisi Kristus dalam ibadah kita? Apakah ibadah gereja pada masa kini tetap mempertahankan prinsip solus Kristus sebagai satu-satunya pusat ibadah? Penulis surat Ibrani sejak jauh hari memahami peranan Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung, yaitu sebagai pengantara
satu-satunya kepada Allah dalam sebuah ibadah. Peranan Tuhan Yesus itu mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang sempurna, tak bercacat dan membuat umatnya layak untuk beribadah. Pemahaman terhadap peranan Kristus seharusnya membuat gereja di masa pandemi ini mengusahakan ibadah yang kristosentris, yaitu ibadah yang berpusatkan pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan karya pengorbanannya bagi umatnya. Karya pengorbanan dari Sang Pengantara itu persembahan yang sempurna dan yang menunjukkan belas kasihan Tuhan bagi umatnya. Belas kasihan Tuhan itu melayakkan umatnya untuk datang menyembah Dia. Dengan demikian, apapun usaha gereja untuk membuat ibadah di masa pandemi, biarlah hanya Kristus yang menjadi pusat ibadah tersebut. Sehebat apapun media yang digunakan, musik, suasana ibadah, teknologi, semuanya itu tak dapat mengalahkan kesempurnaan pengorbanan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah Bapa dan manusia, sehingga setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus dilayakkan untuk beribadah kepadanya. Semoga ibadah gereja pada masa kini hanya di dalam Kristus, melalui Kristus, dan untuk Kristus, in Christ, through Christ, for Christ. Solus Kristus. Apakah ibadah di gereja Anda telah menempatkan Kristus sebagai pusat ibadah? Dari ketakutan kepada perteduhan. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22-31. Kehidupan di dunia yang berdosa ini melelahkan serta penuh dengan masalah, kekerasan dan hal-hal yang bisa membuat hati kita terluka. Sekalipun sudah terluka, manusia harus terus berusaha untuk melawan semua tantangan hidup. Kehancuran yang penuh masalah dan tantangan ini terlihat jelas dalam kehidupan nenek moyang bangsa Israel yang bernama Yakub. Kehidupan Yakub, namanya berarti si pemegang tumit atau si penipu, mencerminkan strategi demi strategi licik yang ia lakukan, yang sebetulnya amat melelahkan. Namun, Yakub seperti tak kenal lelah. Ia terus melakukan berbagai upaya yang sebenarnya tak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan melukai hati Tuhan. Semua upaya Yakub itu akhirnya dihentikan. Tuhan memanggil Yakub untuk kembali ke kampung halamannya. Panggilan ini menakutkan karena panggilan itu berarti bahwa ia harus berjumpa dengan Esau, yaitu kakak kembarnya sendiri yang pernah ia tipu habis-habisan sehingga berniat membunuh dia. Karena merasa ketakutan, Yakub lalu merancang strategi, yaitu membuat barisan panjang yang berturut-turut terdiri dari rombongan ternak utek dipersembahkan kepada Esau, keluarganya dan hartanya, sambil berharap bahwa hati Esau menjadi luluh dan ia mau mengampuni segala kejahatan Yakub di masa lalu. Saat dicekam ketakutan itulah Tuhan menjumpai Yakub yang sedang sendirian di tengah malam. Perjumpaan itu membuat Yakub berhadapan muka dengan pribadi yang selama ini ia lawan. Yang menarik, Tuhan tak hanya membuat Yakub menyerah, tapi Tuhan mengubah hidupnya, yang ditandai dengan pengubahan nama Yakub menjadi Israel. Perubahan nama ini mengajarkan Yakub untuk berpindah dari hidup yang penuh tipu daya menjadi hidup yang penuh anugerah Allah. Yakub bukan lagi si tukang tipu, melainkan telah berubah menjadi Israel, seorang yang sudah melewati pergulatan dengan Allah, yang rela menjumpai manusia berdosa seperti Yakub. Ya, di Penil, Yakub menjadi pincang. Setelah matahari terbit, Yakub telah menjadi manusia baru. Walaupun pergulatan dengan Tuhan membuat Yakub menjadi pincang secara fisik, kehidupan Yakub telah berubah menjadi bergantung pada anugerah Allah. Allah menjadi T4 perteduhan saat menghadapi setiap pergumulan. Apakah Anda juga telah hidup dengan bergantung pada anugerah Allah? Sangat ajaib anugerahnya. Sola Gratia. Tradisi iman sebagai warisan gereja. Surat kepada orang Ibrani pasal 11 ayat 1-16. Apa sumbangsi gereja bagi generasi yang akan datang? Pernyataan sejarawan gereja bernama Jaroslav Pelikan pantas untuk kita renungkan. Tradition is the living fight of the dead. Traditionalism is the dead fight of the living.
Tradisi itu iman yang hidup dari orang yang telah mati. Tradisionalisme itu iman yang mati dari orang yang masih hidup. Gereja sering terjebak di antara tradisi iman dan tradisionalisme, pengagungan tradisi atau kebiasaan tertentu. Kesalahpahaman membuat gereja terancam untuk tak mewariskan tradisi iman kepada generasi berikutnya, yang menghadapi berbagai ketakpastian serta sedang berjuang untuk keluar dari krisis dan pandemi. Di tengah masa pandemi yang seperti tak berujung, gereja tak boleh terus-menerus terjebak arus ketakpastian. Gereja harus menerobos ketakpastian dengan mewariskan tradisi iman kepada generasi berikutnya. Surat kepada orang Ibrani pasal 11 menguraikan tentang pewarisan tradisi iman bangsa Israel. Tradisi iman itu tradisi yang takkan habis dimakan waktu. Tradisi ini menjadi dasar dari seluruh pengharapan kita dan bukti dari semua yang tak kita lihat. Tradisi iman hanya dapat diwariskan jika gereja memahami identitasnya sebagai umat yang terus bergumul menghadapi berbagai permasalahan di dunia. Tradisi iman membuat kita tetap mempercayai Tuhan, walaupun kondisi tampak tak pasti. Tradisi iman bukan dibangun atas dasar prestasi, kekayaan, atau keinginan duniawi, melainkan diwariskan melalui jejak-jejak iman yang mengaku, "Ya, di sini saya pernah gagal. Di sini saya pernah hancur. Di sini saya mengalami penderitaan dan krisis kehidupan. Walakin, di sini pula, Tuhan, menopang saya. Membuat saya lebih tabah. Membuat saya tetap memiliki pengharapan sekalipun saya menghadapi situasi yang diliputi ketakpastian. Ya, sola fide, hanya keren iman di dalam Kristus. Saya mampu menghadapi segala persoalan." Tradisi iman harus diwariskan kepada generasi berikutnya yang melanjutkan perjalanan iman dengan dasar dan bukti yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apakah Anda sudah mewarisi tradisi iman? Apakah Anda mewariskan tradisi iman kepada orang-orang di sekitar Anda? Kemuliaan Allah dan respons gereja. Surat kepada jemaat di Roma pasal 11 ayat 33 sampai pasal 12 ayat 2. Melihat kemuliaan Allah itu sangat mengerikan di masa lampau. Kemuliaan Allah menuntut kekudusan umatnya. Pelanggaran terhadap kekudusan Allah mengakibatkan kematian. Hal ini terlihat dalam sejarah bangsa Israel, mulai saat keluar dari tanah perbudakan, berkeliling di padang gurun, sampai menjadi sebuah kerajaan. Di saat yang sama, kemuliaan Allah, satu-satunya kebanggaan bangsa Israel, keren Allah, telah menyelamatkan mereka dari perbudakan. Kemuliaan Allah terpancar di tengah-tengah mereka, baik dalam kemah suci, dalam bait Allah, dan terpancar secara utuh saat Yesus Kristus berinkarnasi ke tengah dunia. Allah yang menyelamatkan itu bukan hanya mulia, tapi juga penuh kasih karunia dan kebenaran, sekaligus penuh misteri. Kemuliaan Allah menuntut agar gereja menjadi komunitas yang kudus, rela mempersembahkan diri dan rindu untuk terus-menerus diubah menjadi serupa dengan Kristus. Identitas seperti itu mungkin tak populer dan menyulitkan, apalagi saat gereja masa kini berada dalam konteks pandemi. Namun, identitas gereja tak berubah saat melintasi zaman dan generasi. Identitas itu mengingatkan gereja untuk menyadari siapa dirinya, yaitu sebagai kumpulan orang percaya yang bukan dari dunia, tapi berada di tengah dunia. Identitas ini mengingatkan bahwa tugas gereja bukanlah memamerkan kesuksesan yang lahir dari usaha manusiawi, tapi mewujudkan kekudusan Allah melalui aksi gereja sebagai wakil Allah di tengah dunia. Identitas itu memanggil gereja untuk tak menyembah harta, kuasa dan popularitas, tapi menyembah satu Allah saja, yaitu Sang Tritunggal. Penyembahan itu diwujudkan melalui hidup yang dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadanya. Panggilan penuh kemuliaan itu tak henti-hentinya mengubah gereja menjadi makin serupa dengan Kristus. Panggilan itu tak dapat dikerjakan gereja yang suam-suam kuku dan senang dengan kemuliaan diri, serta gereja yang pasif. Tapi hanya dapat dikerjakan gereja yang dinamis,
terus-menerus berubah menjadi makin serupa dengan Kristus, sang kepala gereja. Saat ia datang kembali, seruan Soli Deo Gloria. Hanya Tuhan yang dimuliakan, bukan sekadar slogan, melainkan persembahan yang sejati. Apakah kehidupan Anda telah memuliakan Allah? Kesenyapan di atas popularitas. Buku pertama Kitab Raja-Raja pasal 19 ayat 9-18. Tak jarang, masa pandemi menjadi ladang yang subur bagi banyak orang, termasuk gereja, untuk menambah popularitas dan kesuksesan. Hasil riset dari Google, salah satu mesin pencarian yang ternama di dunia, terhadap tren tahun 2020 di Indonesia, menunjukkan bahwa ada banyak orang yang mencari tahu bagaimana membuat usaha kecil UMKM menjadi YouTuber, dan menjadi reseller dari barang-barang yang sudah terkenal atau yang ingin dibuat terkenal. Semua orang mau menjadi terkenal. Keren menjadi terkenal, populer, sukses, dianggap bisa memberikan kepuasan hidup. Namun, kesimpulan kita bisa berubah bila kita bercermin pada kisah Elia. Tak bisa dipungkiri bahwa Elia baru saja sukses mengalahkan 450 nabi Baal melalui peperangan fenomenal, yaitu saat api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Seharusnya Elia sangat bangga terhadap kesuksesan itu. Namun, pernyataan Izebel membuat Elia takut dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Kisah itu menunjukkan bahwa kesuksesan tak selalu berujung pada kepuasan hidup. Namun, yang perlu kita perhatikan bukan sekadar tentang kesuksesan dan ketakutan Elia, tapi tentang Tuhan, yang tak hanya menyatakan diri melalui tindakan yang fenomenal, api, gempa bumi, angin badai, tapi juga di dalam kesenyapan. Melalui bunyi angin sepoi-sepoi basah, Tuhan hadir bagi Elia dan menguatkan panggilannya terhadap Elia. Kesenyapan Tuhan bekerja itu membuat Elia tak sadar bahwa Tuhan sudah menyisakan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tak mencium diat. 7.000 orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan itu dipelihara tangan Tuhan yang bekerja dengan senyap, bukan melalui usaha manusia yang fenomenal. Perenungan ini dapat direalisasikan gereja di masa pandemi bila gereja sungguh-sungguh bergumul untuk menemukan kehendak Tuhan, lalu menaati kehendak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Allah kehendaki. Hai gereja Tuhan, mari mereformasi diri dengan melaksanakan kehendak Tuhan, bukan mengikuti arus tren dunia. Biarkan Tuhan menguatkan kita untuk melakukan pekerjaan yang sudah Ia siapkan. Bukan dengan cara dunia, tapi dengan cara Tuhan. Makin serupa dengan Kristus. Surat kepada Jemaat Filipi pasal 3 ayat 7-11. Ketika pandemi mulai melanda Indonesia, sekitar 20 bulan yang lalu, banyak gereja kebingungan. Baik bingung tentang cara melakukan ibadah maupun bingung tentang cara melakukan persekutuan, kelompok kecil dan pemerhatian. Gereja seperti kebingungan terhadap identitasnya. Salah satu cara yang akhirnya ditempuh gereja untuk mengatasi kebingungan itu dengan memindahkan seluruh kegiatan gerejawi dari kegiatan fisik menjadi daring, sehingga anggota jemaat tetap dapat mengikuti berbagai kegiatan gereja. Semua ini dilakukan dengan maksud agar identitas gereja tetap terlihat. Namun, apakah kegiatan cara terbaik untuk menyajikan identitas gereja? Apakah identitas gereja ditentukan banyaknya kegiatan gerejawi serta suksesnya kegiatan tersebut? Perhatikanlah apa yang dikemukakan Rasul Paulus mengenai identitasnya di dalam Kristus, khususnya melalui surat Filipi. Saat menulis surat Filipi, Rasul Paulus sudah mengenal Kristus sekitar 30 tahun. Saat itu, ia sedang berada dalam penjara, tempat dan kondisi yang tak membanggakan. Namun, ia tak bingung terhadap identitasnya. Beliau berkata dengan penuh keyakinan, yang ku kehendaki mengenal dia. Pengenalan akan Kristus itulah yang membentuk kerohaniannya. Ia menganggap semua prestasi yang pernah ia capai sebagai sampah.
Identitasnya tak dilandasi prestasi kegiatan keagamaan maupun latar belakang keluarga, melainkan oleh pengenalan akan Juru Selamatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit baginya. Pengenalan itulah yang membuat ia rindu untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dan makin serupa dengan Kristus melalui kematian Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus menghendaki pengenalan akan Kristus, marilah kita, sebagai gereja Tuhan masa kini, juga menghendaki hal yang sama. Pengenalan itu akan membentuk identitas kita sebagai orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dan dibentuk menjadi makin serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Identitas itu tak memamerkan prestasi kita, tapi memperkenalkan Kristus dan apa yang sudah Ia lakukan bagi kita. Identitas itu terwujud melalui kegiatan gerejawi yang membentuk anggota jemaat menjadi makin serupa dengan Kristus, serta memperlihatkan kuasa kebangkitan Kristus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Apakah kehidupan Anda makin menyerupai Kristus dan membuat Kristus makin dikenal melalui diri Anda? Meneropong gereja pasca pandemi. Kitab Yeremia pasal 6 ayat 10-21. Reformasi gereja bukan seperti membuat monumen yang hanya dapat dikunjungi dan dipandangi. Reformasi gereja juga bukan tentang orang-orang tertentu, melainkan sebuah gerakan. Hal ini senada dengan pernyataan seorang teolog bernama Kevin Vanhoozer. The Reformation was a movement, not a person. Namun, ia tak berhenti di sana. Vanhoozer mengutip perkataan Tuhan Yesus sebagai prinsip sebuah gerakan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tak baik menghasilkan buah yang tak baik. Sampai tahun 2020, reformasi gereja sudah menghasilkan buah sebanyak 586 juta penganut Kristen Protestan, seperti yang dicatat di dalam World Christian Encyclopedia. Namun, jumlah itu tergerus perkembangan zaman, kepentingan-kepentingan politis dan isu-isu global seperti pernikahan sesama jenis. Bukanlah kebetulan jika masa pandemi menjadi ujian bagi buah reformasi gereja, sehingga gereja bukan hanya berjumlah banyak, tapi juga berkualitas baik. Apa yang harus dilakukan gereja pada masa kini? Kualitas buah reformasi di gereja masa kini terancam resesi kerohanian, sehingga gereja harus bergerak pada the ancient paths, atau jalan-jalan dahulu kala, yaitu jalan-jalan yang membuat kita bercermin, bukan sekadar bernostalgia. Gereja dipanggil untuk bergerak meninggalkan ketergantungan pada masa kejayaan dan kembali kepada tiga jalan dahulu kala, yaitu teologi yang sehat, hasrat yang kudus dan cara hidup yang benar. Di tengah himpitan pandemi dan dampak yang mengikuti pasca pandemi, tiga jalan itulah yang dapat membuat gereja tetap berbuah dengan kualitas prima, tanpa berkompromi atau bersahabat dengan sekularisme dan pragmatisme. Sudah saatnya bagi gereja untuk bergerak maju dengan kembali kepada pengajaran, doktrin, teologi, yang sehat atau ortodoksi. Ingat, rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan tak tinggal diam. Gereja harus bergerak maju dengan didorong patos passion, hasrat yang kudus dari Allah ortopati. Dengan demikian, gereja masa kini dapat menjadi komunitas orang percaya yang memiliki praktik kehidupan Kristen yang benar ortopraksi 3. Jalan dahulu kala, terwujud di dalam dan melalui Yesus Kristus. Keren, dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Apakah gereja T4 Anda beribadah terus bergerak maju?